Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini saya ingin membagikan berkat firman Tuhan dengan judul Kuasa Doa dan Kemurahan Hati. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43 akan saya bacakan demikian bunyinya. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling kepada mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu telah hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Amin. Saudara sekalian, Alkitab mencatat bahwa orang pertama yang bangkit dari kematian setelah Tuhan Yesus naik ke sorga adalah Dorcas. Nama lainnya adalah Tabita. Dan itu artinya adalah kijang. Saudara, Tabita ini tinggal di sebuah kota yang bernama Yope. Yope adalah kota di pesisir pantai. Dan kita ingat dari Yope inilah Yunus pernah berangkat ke Tarsus. Padahal seharusnya dia pergi ke Niniwe. Nah rupanya Dorcas atau Tabita ini seperti namanya kijang atau rusa. Dia adalah seorang yang gesit. Dia suka menolong orang-orang lain. Sehingga orang-orang senang merasa diberkati dengan kehidupan Dorcas ini. Kijang yang satu ini memang tiada duanya, saudara. Dia memang jadi berkat bagi sesamanya. Tetapi satu kali dia sakit dan kemudian meninggal. Dan orang memandikannya dan membaringkan dia di ruangan atas sebelum dia dikuburkan. Nah pada waktu peristiwa itu terjadi, para murid yang ada di Yope mendengar bahwa Rasul Petrus sedang dalam pelayanan keliling, mengunjungi jemaat-jemaat di berbagai tempat, dan dia ada di sebuah kota bernama Lida. Lida tidak terlalu jauh dari Yope, mungkin kira-kira 20 km, sehingga 2 orang dari Yope diutus untuk menjemput Petrus dan berangkat ke Yope. Saudara, di Lida sendiri orang-orang mengalami lawatan Tuhan karena Tuhan memakai Petrus untuk menyembuhkan seorang yang sudah lumpuh 8 tahun yang bernama Eneas. Dan mendengar berita tersebut banyak sekali orang-orang percaya kepada Tuhan. Lalu mungkin kita berpikir, ya kalau orang sakit sembuh, oke, ini kan udah mati. Buat apa orang-orang di Yope menyuruh 2 orang untuk menjemput Petrus ke rumah daripada Dorcas? Kan gak mungkin dia disembuhkan, dia sudah mati. Ini beda antara dokter dan rasul, saudara sekalian. Dokter dipanggil sebelum orangnya mati, rasul dipanggil bahkan setelah orangnya mati. Karena dia percaya bahwa Tuhan sanggup memakai hambanya untuk melakukan mujizat termasuk membangkitkan orang mati. Nah saudara-saudara, ketika Petrus sampai ke sana, para janda itu menangis dan menunjukkan baju, pakaian yang dibuat oleh Dorcas untuk mereka.
Karena rupanya Dorcas ini adalah orang yang berbelas kasihan dan suka menolong orang-orang yang susah. Seperti para janda dan orang miskin lainnya. Dan Alkitab berkata Petrus menyuruh mereka keluar, lalu dia berlutut dan berdoa. Kemudian Petrus berpaling kepada mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Ini niru seperti apa yang diajarkan gurunya yaitu Yesus. Talita kum, hai anakku, bangkitlah. Dan ketika dia berkata demikian, bangkitlah Dorcas. Dan akhirnya banyak orang kemudian percaya kepada Yesus karena mujizat yang terjadi itu. Saya mau katakan bahwa dalam kehidupan kita, kita harus menjadi saksi Kristus. Memberitakan kabar baik, mengajak orang datang percaya kepada Dia. Sebab tanpa Yesus semua orang akan mati binasa masuk ke dalam neraka. Tapi siapa yang percaya kepada Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup, dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi saksi? Yang pertama kita melihat dari ayat ini bahwa kita bisa bersaksi dengan cara mendoakan orang lain. Saudara, ketika Petrus berdoa kepada Tuhan, kemudian dia berkata, Dorcas, Tabita, bangkitlah, mujizat itu terjadi. Sampai hari ini pun kita bisa menjadi saksi dan kita bisa memenangkan orang-orang bagi Kristus kalau kita mau berdoa bagi orang-orang yang ada di sekitar kita sehingga mujizat itu bisa terjadi melalui kita yang percaya kepadanya. Tuhan memberikan perintah dalam Markus 16 ayat 17. Bahkan janji kepada murid-muridnya, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Tuhan berjanji kalau kita berdoa menumpangkan tangan, orang akan disembuhkan. Tugas kita hanyalah berdoa dengan iman dan menumpangkan tangan. Atau pada masa pandemi ini mungkin orang agak merasa gimana kalau ditumpang tangan. Nggak apa-apa, kita juga bisa mengulurkan tangan dan Tuhan bisa menyembuhkan orang itu. Yang menyembuhkan tentu bukan kita, bagian kita adalah berdoa dengan iman. Dan bagian Tuhan adalah menyembuhkan. Sehingga kita tidak bisa berkata sayalah yang menyembuhkan orang itu. Kita semuanya hanya alat. Tetapi Tuhan adalah sumbernya. Tetapi seperti keran air itu harus dibuka baru kemudian airnya keluar. Doa bagaikan keran air yang harus dipanjatkan sehingga mujizat itu bisa mengalir. Saya yakin kalau kita lebih sering mendoakan orang bukan hanya di dalam rumah kita tapi secara langsung kepada orang tersebut, mujizat akan terjadi. Saya percaya ada kuasa di dalam doa. Karena doa menghubungkan kita dengan kuasa yang tanpa batas. Doa menghubungkan kita dengan Allah Sang Pencipta. Musa berdoa, laut merah terbelah menjadi dua. Elia berdoa, api turun dari sorga. Daniel berdoa, mulut singa menjadi terkatup. Yesus berdoa, Lazarus yang mati 4 hari dibangkitkan oleh Tuhan. Sampai hari ini pun jangan pernah mengecilkan kuasa doa. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Apapun masalah saudara, engkau mungkin tidak bisa menolong dirimu. Engkau sudah minta tolong orang tapi tidak ada hasil. Berdoa kepada Tuhan. Tetap beriman kepada Tuhan. Doa masih tetap mampu menerobos segala kemustahilan. Karena ada Tuhan yang kita libatkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya melihat ayat itu berkata Petrus berlutut. Saudara, dia tidak langsung membangkitkan orang ini. Berlutut adalah tanda seorang hamba yang menyerahkan segala kedaulatan tentu kepada Sang Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan, aku hanya hamba yang lemah.
Karena bagi Petrus, dia nggak pernah membangkitkan orang mati sebelum peristiwa ini. Mematikan orang hidup pernah ini Petrus, saudara. Karena Ananias dan Safira waktu bohong, langsung ditegur sama Petrus. Kenapa engkau mendustai Roh Kudus? Blek, mati semua, saudara. Mematikan orang hidup pernah. Membangkitkan orang mati belum pernah. Siapa yang pernah doa orang yang hidup jadi mati? Kalau ada, jangan kecil hati. Kalau saudara pernah berdoa orang yang hidup, yang sakit jadi mati, saudara berdoa lagi supaya orang yang mati jadi hidup, saudara. Karena bagi Tuhan semuanya bisa, semuanya mungkin. Nah, Petrus harus berlutut dulu karena dia tahu sumbernya adalah Tuhan. Dia berserah dan Alkitab secara menarik berkata, setelah dia berlutut, dia berpaling kepada mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Itu berarti waktu selama dia berdoa, dia tidak melihat kepada mayat. Dia melihat pada sudut yang lain. Kenapa? Saya rasa karena dia tidak mau kehilangan konsentrasi karena penglihatan. Dia mau fokus kepada Tuhan. Aku nggak mau lihat masalahnya dulu. Aku mau lihat Tuhan yang besar. Kalau saudara punya persoalan, jangan cuma lihat masalahmu lalu engkau stres, engkau tertekan. Aduh, kemampuan saya segini, nggak mungkin, ini persoalannya begitu besar. Berdoa, fokus, memandang kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan akan terjadi. Simon Petrus pernah mengalami hal ini dan dia tidak mau jatuh untuk kedua kali. Karena satu kali dia memandang Yesus, dia berjalan di atas air. Tapi ketika dia melihat keadaan sekitar, dia jatuh. Untung Tuhan Yesus menarik dia dan dia selamat. Kali ini dia bersikap tepat, saudara. Dia fokus kepada Kristus. Dia fokus kepada Tuhan. Dia tidak mau melihat keadaan. Dan disitulah terjadi pertolongan Tuhan yang luar biasa. Apapun masalah yang hari ini saudara hadapi. Doa, berlutut, fokus kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan masih bisa datang kepada saudara. Satu kali ada seorang anak sekolah minggu datang ke gereja. Karena mamanya lagi sakit dan dia dengar papanya beberapa waktu yang lalu diberhentikan, di PHK dari pekerjaan. Karena tempat kerjanya tutup, bangkrut, saudara. Mereka kekurangan uang, anak ini nangis. Dan dia tidak tahu apa yang dia harus lakukan karena dia masih kecil. Ketika dia ada di gereja, dia mendekati ke altar. Dia lipat tangan, dia berdoa. Lalu doanya begini, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Ada guru sekolah minggu dekat itu, ini anak kelihatannya doa tapi kok nyanyi ABCD ini. Lalu dia tanya, nak kamu lagi ngapain? Saya lagi berdoa ibu guru supaya Tuhan menolong saya dan papa mama. Tapi kelihatannya kamu tadi nyanyi A, B, C, D, E, F, G. Iya, karena saya bingung doanya mesti ngomong apa. Cuma saya pikir Tuhan itu kan bisa mengerti semua isi hati kita. Jadi saya nyanyi aja A, B, C, D, F, G sampai Z. Jadi Tuhan pilih-pilih sendiri aja hurufnya. Dia mau apa, dia atur-atur aja sendiri. Yang penting hati saya terangkat kepada Tuhan. Dan ternyata doa tulus dari anak kecil ini didengar oleh Tuhan. Ibunya disembuhkan, ayahnya kemudian mendapatkan pekerjaan baru dengan gaji yang lebih besar. Saudara, doa itu bukan kata-katanya yang mesti bagus, tapi hatinya yang tulus. Seorang anak kecil pun ketika dia berdoa dengan tulus, Tuhan bisa mendengar seruan hatinya. Saya percaya kalau saudara berdoa dengan tulus pagi hari ini, Tuhan akan mendengar, Tuhan akan menjawab, Tuhan akan memberikan mujizat bagi kita yang percaya. Ada seorang hamba Tuhan dengan karunia kesembuhan ilahi dari Amerika Serikat namanya T.L. Osborne. Dia pernah berkata begini, kalau kamu sakit, maka dengarkan 3 hal ini. Pertama, apa kata gejala penyakit itu? Wah, saya demam, saya batuk. Waduh, perut rasanya melilit. Itu kata gejala penyakit. Yang kedua, apa kata firman Tuhan? Firman berkata, oleh bilur Kristus kita sudah sembuh.
Dan yang paling penting setelah kita dengar apa kata gejala penyakit atau dokter, apa kata firman Tuhan, ini yang paling penting. Apa kata saudara? Kalau saudara berkata, oh saya mengaminkan apa yang dikatakan oleh gejala penyakit, maka engkau akan mengalami itu. Tapi kalau engkau mengaminkan apa yang dikatakan firman, aku memang sakit, tapi bilur Yesus telah menyembuhkan segala penyakitku. Maka apa kata saudara itu akan mengubah keadaan. Saudara-saudara, karena itu ucapkan kata-kata iman. Bukankah doa adalah pengharapan, kata-kata iman yang kita harus lakukan kepada Tuhan. Dan selalulah siap dipakai oleh Roh Kudus seperti Petrus. Dia beriman dan taat lebih daripada logika. Secara logika nggak masuk akal orang mati dibangkitkan. Tapi dia beriman, dia taat. Saudara-saudara, pagi hari ini saya ingin menekankan peranan kita untuk menjadi saksi Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Dan itu akan sangat mungkin terjadi jika kita menawarkan doa kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak ada orang yang tidak mau didoakan, saya rasa. Semua membutuhkan pertolongan Tuhan. Bahkan sekian waktu yang lampau ketika saya dan para hamba-hamba Tuhan dipanggil oleh presiden waktu itu. Dimintain masukannya setelah kita bicara dan sebagainya. Terakhir kita hamba-hamba Tuhan berkata kepada Bapak Presiden, Pak, bolehkah kami mendoakan Bapak? Dan dia berkata, oh silahkan. Saudara sekalian, lalu kita mendoakan Presiden. Saya percaya semua orang membutuhkan Tuhan. Tawarkan doa. Kalau saya pergi ke rumah sakit lalu menengok seorang jemaat misalnya yang sakit, lalu di sampingnya itu di kamar yang sama ada orang lain yang juga terbaring karena sakit. Setelah ngobrol dengan jemaat, saya tanya sebentar kepada bapak atau ibu yang ada di sampingnya. Tentu orang asing ya, dalam arti bukan keluarga dari yang sakit ini. Sakit apa Pak, sakit Bu, gimana keadaannya. Lalu kemudian saya bilang, saya datang mau mendoakan Bapak ini. Apakah boleh saya berdoa juga untuk Bapak? Dan biasanya orang berkata, apapun kepercayaannya, dia menganggukkan kepala, boleh. Jadi kami doakan dua-duanya, saudara-saudara. Ya, tetapi ada peristiwa satu kali, saudara, bolehkah saya mendoakan Bapak? Dia bilang nggak usah. Wih, ya udah nggak apa-apa. Tapi sejak itu saya merubah kata-kata saya. Jadi kalau saya mau doakan, saya tanya kepada orang ini, tidak keberatan saya doakan? Ya kalau dia geleng kepala berarti kan tidak keberatan, saudara sekalian. Kalau dia bilang ya berarti mau didoakan. Jadi apapun jawabannya saya doakan, saudara sekalian. Karena saya percaya ada mujizat di dalam doa. Jadi ini cara pertama untuk kita menjadi saksi. Tawarkan doa. Kalau orang temanmu lagi ngomong, aduh lah saya lagi susah masalah gini. Aduh saya juga sebagai manusia gak bisa bantu ya. Tapi saya punya Tuhan Yesus yang bisa melakukan mujizat. Mau gak saya doakan? Saudara mungkin dia kaget saudara. Tapi kalau relasi kita baik dan dia tahu bahwa selama ini kita adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mungkin aja dia bilang, ya sok doain. Nah ini kesempatan bagus. Sebelum saudara berdoa, saudara ngomong dulu. Oke, kita mau berdoa ya. Tapi kamu mesti percaya dulu. Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Lalu saudara mulai bersaksi. Kamu harus percaya kepada Yesus. Kamu harus tinggalkan segala dosa. Baru ketika kita doa Tuhan akan menjamah. Bahkan kalau bisa saudara minta orang itu undang Yesus masuk di dalam hatinya. Dan setelah itu kita doakan. Jadi begitu orang mau siap didoakan jangan langsung doa. Kasih kata-kata prolog dulu. Kasih berita Injil terlebih dahulu. Supaya dia beriman kepada Yesus. Saya percaya ada kuasa di dalam doa. Dan kalau kita mau mendoakan orang-orang yang punya masalah, orang yang sakit. Saudara akan dipakai oleh Tuhan. Seperti Petrus dipakai oleh Tuhan. Saudara bisa dipakai oleh Tuhan. Jadi mulai hari ini cari orang sakit, cari orang susah, cari orang yang bermasalah. Tawarkan doa kepada dia. Dan kau tidak akan pernah menyangka hasil dari doa kita sangat dahsyat. Siapa yang percaya
Kalau kita berdoa, mujizat bisa terjadi. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Bukan hanya mujizat untuk kita, tapi mujizat bagi orang yang kita doakan. Yang kedua, saudara, kita ini seperti Dorcas harus bersaksi dengan kemurahan hati. Alkitab tadi berkata Dorcas adalah seorang murid perempuan, berarti dia orang Kristen. Dan dia menyatakan imannya di dalam tindakan. Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi iman itu harus dinyatakan di dalam tindakan. Tanpa tindakan iman itu adalah mati. Hati yang bertobat hanya Tuhan yang lihat. Tapi buah pertobatan harus bisa dilihat oleh orang lain. Dan apa buah pertobatan yang kita hasilkan? Kemurahan hati yang kita harus tunjukkan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 18 dan 19 dikatakan, peringatkanlah agar mereka berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Tuhan mau kita menjadi orang yang suka berbagi, hidup berguna, jadi berkat. Kalau misalnya ada orang yang paling kaya di kota ini, atau paling kaya di Indonesia bahkan, tapi egois, pelitnya luar biasa, hidupnya gak ada dampak untuk orang lain, so what gitu loh. Emang kenapa dia kaya? Gak ada efek apa-apa untuk masyarakat, untuk orang-orang di sekitarnya, bahkan keluarganya sendiri tidak merasakan dampaknya, berkatnya. Bukankah lebih baik orang yang hidupnya sederhana atau cukup begitu, tapi dia bisa jadi berkat bagi orang lain. Tuhan mau kita menjadi orang yang suka berbagi, suka memberi. Saudara, untuk berbagi itu tidak harus nunggu orang kaya. Oh nanti kalau sudah kaya saya mau berbagi. Enggak demikian. Tuhan saja pernah memuji seorang janda yang hanya kasih 2 peser. Dan dia berkata, orang ini memberi lebih banyak dari yang lain. Karena dia memberi seluruh nafkahnya, semua yang dimilikinya. Saudara ingat ketika seorang anak hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Gak ada artinya dengan 5.000 orang. Gak bisa 5 roti memberkati 5.000 orang. Tetapi ketika dia dalam keterbatasan membawa roti itu kepada Yesus. Taruh semuanya di tangan Yesus. Yesus bisa melipat gandakannya. Dan ingat prinsip ini. Ketika Yesus mengambil roti itu. Yesus berdoa. Roti kecil tidak berubah jadi roti besar. Ikan kecil tidak berubah jadi ikan paus. Sehingga 5.000 orang bisa makan. Ketika didoakan, roti yang kecil tetap kecil. Ikan yang kecil tetap kecil. Tapi ketika dibagi-bagikan, di sanalah mujizatnya terjadi. Ketika dibagi, roti tidak habis. Ketika dibagi, ikan tidak pernah habis. Walaupun engkau berdoa, minta berkat, minta mujizat. Itu kelihatannya 5 roti yang ada di tangan saudara gak akan pernah berubah. Kecil mah tetap kecil. Aduh uang saya sedikit, doa. Lalu lihat rekening bank, ya tetap aja segitu saudara. Saudara tumpang tangan, tumpang kaki, ya tetap aja segitu. Tapi ketika engkau mulai berbagi, rotimu tetap kecil, tapi tidak akan pernah habis. Dia akan jadi Yehova Jireh, Allah yang mencukupkan segala keperluan kita. Karena di sanalah kuasa Tuhan akan dinyatakan. Tuhan mau kita menjadi orang yang jadi saluran berkat. Gak usah doa, Tuhan bikin saya kaya baru saya membagi berkat. Itu bukan caranya Tuhan. Serahkan yang ada dalam hidupmu. Dan ketika engkau mulai tuangkan, mulai bagikan, maka pelipat gandaan akan terjadi. Saudara, kita juga harus menolong orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Apa kemampuan daripada Dorcas? Menjahit. Karena itu dia buat baju, pakaian, dia bagi-bagi kepada orang miskin. Mungkin saudara tidak bisa menjahit, saudara bisa masak, saudara bisa membuat masakan dan mungkin entah seminggu sekali engkau sisihkan dari masakan itu 10 bungkus dan saudara bagi kepada orang-orang yang miskin yang kau jumpai di pinggir jalan misalnya. Bukankah itu sebuah
karya berkat yang kita bisa lakukan kepada orang lain. Kalau ada dokter, saudara juga bisa terlibat di dalam bakti sosial, menolong orang-orang yang sakit. Kalau insinyur, saya kemarin meresmikan sebuah gereja GBI di Cimanggis, Depok, bersama dengan Pak Wali Kota Depok, saudara sekalian. Dan saya ketemu juga dengan insinyurnya, rupanya dia anak pendeta dari gereja lain, saudara, bukan dari gereja sana. Lalu dia cerita, Pak, saya insinyur atau arsitek begitu ya salah satu. Dan saya yang gambar bangunan ini, itu bisa muat kira-kira 1.000 lebih, saudara, besar. Ya, ada balkonnya juga yang melingkar. Dan saya dibayar pakai gado-gado aja, Pak. Tiap kali saya datang ke sini nih, Bapak ini ketua panitianya kasih gado-gado sama saya. Saya bilang, upah Bapak besar di sorga. Apa yang kau tabur tidak akan hilang. Dia senang sekali, dia duduk paling depan pada waktu peresmian gereja itu. Karena dia merasa hidupnya berguna, hidupnya bermanfaat. Itu karya yang dia bisa lakukan, saudara. Jadi kita melayani itu nggak harus seperti orang lain. Kita melayani sesuai dengan talenta, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti Dorcas yang jahit, seperti yang lain yang masak. Seperti yang lain mungkin menggambar gedung gereja atau mengobati orang sakit. Atau apa saja yang kita bisa lakukan. Yakobus 1 ayat 27 berkata, ibadah yang murni adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudara, ini yang Tuhan mau, menolong orang-orang yang susah yang ada sekitar kita sehingga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saya teringat pada awal abad 19 di Inggris hidup seorang yang bernama George Muller. Dia melihat orang-orang miskin di sekitarnya dan dia tergerak untuk membantu. Lalu gimana caranya ya? Dia berunding dengan istrinya, untung istrinya sehati, saudara-saudara. Lalu mereka menyewa sebuah rumah. Dan kemudian dia memungut anak-anak yatim piatu yang banyak berserakan di jalan-jalan, meminta-minta. Dan 43 orang anak yatim piatu dia bawa masuk ke rumah sewaannya itu. Dan kemudian dia harus carikan makan dan sebagainya. Sehingga anak-anak ini juga bisa terpelihara. Kemudian dia sharing hal ini kepada teman-temannya. Beberapa teman-temannya mulai membantu yayasan ini. Sehingga ada sebuah gedung yang cukup besar yang akhirnya dibangun. 6 bulan kemudian dia bangun gedung yang kedua untuk menampung anak yatim piatu. Dan akhirnya gedung-gedung untuk anak yatim piatu ini bukan lagi sewa. Dimiliki sendiri, ada 5 gedung saudara sekalian. Dan bisa menampung kira-kira 2.000 anak yatim. Lebih kurang 110 orang bekerja untuk menjadi pelayan daripada mereka. Mereka juga diarahkan untuk sekolah, untuk bekerja, punya keterampilan dan semuanya. Dan selama 60 tahun pelayanan George Muller, lebih kurang 9.500 orang anak miskin yang tinggal atau pernah dilayani di dalam panti asuhannya. Dan George Muller jadi teladan yang luar biasa. Dan dalam kesaksian yang saya baca, George Muller gak pernah minta uang, saudara. George Muller hanya mengandalkan Tuhan di dalam doa. Satu kali ketika ratusan anak harus menghadapi piring yang kosong. Dia bilang, anak-anak, hari ini kita doa ya. Ayo kita berdoa, Tuhan kami mau makan. Berkatilah makanan ini. Stafnya yang lain gelisah karena makanan gak ada, saudara sekalian. Tuhan, Engkau berjanji mencukupkan. Burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi anak-anakmu ini. Kami percaya Tuhan akan peliharakan. Lagi dia doa, pintu panti asuhan diketuk. Setelah amin, seorang keluar dan berkata, saya tadi lewat ke sini, tapi tiba-tiba kok saya rasa tergerak banget untuk memberi sesuatu ke tempat ini. Ini ada roti-roti yang bisa dimakan, ini ada gandum, ini ada segala macam, saudara. Silahkan untuk panti asuhan ini. Lalu George Muller mendengar itu berkata, anak-anak kita jadi makan siang hari ini ya, jangan khawatir.
Tadi yang nganter, yang disuruh Tuhan agak telat sedikit. Jadi tenang, ya sebentar lagi kita akan siapkan semuanya makan. Saudara, saya percaya orang yang punya hati generous, murah hati, jadi saluran berkat. Ada aja berkat yang Tuhan akan alirkan lewat kehidupan kita. Saudara mau mengalami kondisi tidak pernah kering, bahkan pada masa pandemi, belajar menyalurkan berkat kepada orang lain. Maka penyediaan Bapa Surgawi akan selalu mensuplai segala kebutuhan kita. Siapa yang setuju? Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Kalau di dalam perjanjian baru juga saya ingat sebuah kisah. Ada seorang perwira Kapernaum yang hambanya sakit dan minta untuk Tuhan Yesus menyembuhkan. Dia nggak berani ngomong sendiri, dia minta tolong orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi, para pemimpin ngomong gini kepada Yesus, Lukas 7 ayat 4 dan 5. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Tuhan, dia boleh, pantas engkau tolong. Karena dia suka menolong kami bangsa Yahudi, bahkan sinagog, tempat sembahyang orang Yahudi di Kapernaum, dia yang nyumbang sehingga sinagog itu bisa berdiri. Kalau saudara pernah ke Israel, saudara akan lihat banyak tempat-tempat bersejarah itu sudah ada di bawah tanah, sudah runtuh. Karena sudah ribuan tahun. Tapi kalau saudara pergi ke Kapernaum, saudara akan melihat secara persis tempat di mana sinagog yang didirikan oleh perwira Kapernaum ini. Lantai bawah yang berwarna hitam, itu adalah pada zaman Yesus, dan yang atasnya ada pada zaman beberapa abad sebelah itu yang juga dibangun sebagai tempat sembahyang. Masih ada sampai hari ini. Waktu saya melihat itu saya berpikir, kenapa ya Tuhan menjaga situs ini begitu luar biasa sampai kita bisa melihat pada zaman modern ini. Mungkin salah satu alasannya adalah walaupun dia bukan orang Yahudi, walaupun dia tidak termasuk umat Tuhan, tapi ketika dia generous, murah hati, membangun sebuah rumah Tuhan, aku akan proteksi tempat ini sehingga menjadi contoh bagi orang lain. Dan akhirnya hamba itu disembuhkan. Karena apa? Hidup perwira ini enggak egois, tapi dia jadi berkat bagi orang lain. Saya percaya kita juga harus menjadi orang-orang yang sedemikian. Saudara-saudara, kita akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saya bersyukur karena 2 minggu yang lalu saya menerima sertifikat dari Sumarekon. Karena mungkin saudara tahu bahwa kita beli tanah sekitar 2 hektar untuk membangun gereja dan Museum Alkitab Modern The Journey di sana. Dan biayanya mahal sekali saudara, karena tanah yang dibeli itu kan besar. Ya. Jadi ada 6 sertifikat. Jadi kita cicil dari sejak sebelum pandemi. Waduh, masa pandemi ini berat saudara sekalian. Tapi tetap kita harus melakukan apa yang kita harus lakukan. Dan puji Tuhan 2 minggu yang lalu 2 sertifikat sudah lunas. Jadi sepertiganya sudah lunas. Saya percaya 2/3 juga Tuhan akan sediakan. Besar ini hampir 100 M kira-kira saudara sekalian. Jadi kita harus bayar dulu tanahnya dari waktu ke waktu. Nah, sambil itu kita juga ngurus perizinan. Izinnya kan sulit karena ini di Bandung Timur, saudara. Ya, sulit sekali, setahu saya nggak ada yang resmi di sana. Tapi kita mulai urus dari bawah. RT, RW ada 11 RW kalau saya nggak salah, 65 RT. Semuanya didatangin minta tanda tangan. Dan puji Tuhan mereka menandatangani. Jadi masyarakat, RT, RW, lurah, camat, FKUB, Kementerian Agama, Jawa Barat, Kesbangpol dari pemerintahan, semua sudah setuju ada gereja di sana. Saya percaya dia juga akan menyediakan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi sekarang yang kita majukan adalah sudah maju ke IMB, izin mendirikan bangunan. Beberapa orang pesimis bilang, nggak mungkin, mana bisa, mimpi terlalu besar.
Ya kita diem-diem aja lah lagi masa pandemi. Terus walaupun berat kadang-kadang tantangan besar. Bendahara bilang, Pak ini duit gimana? Aduh kita doa saja karena minta bantuan atau apa pada masa kini kan sulit saudara. Tapi ada saja mujizat yang terjadi. Tiba-tiba ada satu orang dari luar kota bilang gini, Pak saya dengar waktu yang lalu Bapak pernah cerita soal museum modern Alkitab itu ya? Iya Pak, kenapa? Bukan anggota gereja kita saudara. Rasanya sinodenya juga beda. Tolong doakan Pak ya. Saya ini ada tagihan macet Pak. Udah bertahun-tahun. Tapi beberapa hari yang lalu orangnya ngomong, saya mau bayar deh. Tapi dicicil ya. Jadi tolong Bapak bantu doa ya. Mudah-mudahan ini bisa keluar. Saya mau support untuk pembangunan itu. Ya Pak, saya bilang. Berapa minggu kemudian dia kirim 500 juta saudara sekalian. Pada waktu itu kita nggak punya duit untuk bisa membayar bagian pada bulan itu. Dan dengan dana yang lain bisa tertutup. Karena setiap bulan kira-kira 1 M lebih yang kita harus bayar. Dia Yehova Jireh, Allah yang menyediakan segala yang kita butuhkan. Haleluya. Saya yakin saudara juga akan ditolong Tuhan. Pergumulan saya dan pergumulan saudara tentu berbeda. Tapi kita punya Allah yang sama. Allah yang sanggup melakukan mujizat. Tapi lihat, kenapa kok tiba-tiba ada orang bisa tergerak seperti itu? Karena kita mau menyalurkan berkat itu untuk pekerjaan Tuhan. Untuk orang-orang yang lain. Untuk membantu membangun sesuatu yang mulia. Bukan serakah, oh kita mau bikin apa rumah yang lebih besar, mobil yang lebih mewah atau apa. Tidak demikian. Tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia melihat dari sorga dan akan menyediakan suplai ilahi. Hanya ada satu hal yang saya mau tekankan. Kebaikan, sumbangan itu tidak menyelamatkan saudara-saudara. Itu bukan syarat keselamatan. Kebaikan hati, kemurahan hati, generosity itu hanyalah bukti atau buah keselamatan. Kita selamat karena iman oleh anugerah Tuhan. Tapi buktinya kita beriman, kita harus berbuat baik. Karena itu saya tadi berkata, hati yang bertobat cuma Tuhan yang lihat. Tapi buah pertobatan harus bisa dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Contoh di dalam Alkitab Cornelius. Dia adalah seorang Romawi, suka berdoa, suka memberi sedekah, bukan Kristen. Lalu satu kali dia didatangi malaikat. Tuhan telah mendengar doamu dan menerima sedekahmu. Karena itu kamu utus orang untuk menjemput Simon yang dinamai Petrus. Dia sedang tinggal di rumah Simon penyamak kulit di Yope. Ini peristiwa setelah dia membangkitkan Dorcas. Kamu mesti undang dan apa saja yang Petrus ngomong kepada kamu, kamu harus lakukan. Saudara, jadi Petrus diundang. Lalu Petrus menyampaikan berita Injil, bertobat. Cornelius, keluarganya, teman-temannya yang dia undang di rumah itu semuanya percaya. Dan waktu Petrus memberitakan Injil, mereka penuh dengan Roh Kudus, berbahasa roh, menyembah Tuhan. Sehingga akhirnya dia dibaptis beserta seluruh teman-teman dan keluarganya oleh Petrus ini. Jadi kita lihat kebaikan itu sendiri tidak menyelamatkan. Jangan pikir kalau saya beramal, berbuat baik dan sebagainya, itu akan selamat. Tetapi kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Saya ingat satu kali ada seorang konglomerat saudara sekalian di Indonesia. Saya ketemu dengan dia dan kemudian dia panggil sekretarisnya karena saya ada di kantornya. Bisa tolong tunjukkan sama Pak Pendeta apa yang sudah kita lakukan. Dia buat sumur air di daerah-daerah kering NTT dan sebagainya di Indonesia. Dia bangun macam-macam hal. Wow, luar biasa. Itu uangnya besar sekali saudara. Pak Pendeta, ini yang saya sudah lakukan. Dan dia cerita dengan bangga. Saya berdoa Tuhan, apa yang saya harus katakan supaya saya bisa memberitakan Injil. Lalu Tuhan memberikan hikmat. Saya bilang, Pak, saya kagum kepada Bapak. Nama Bapak ada di koran berkali-kali, hebat, jadi berkat untuk masyarakat. Tapi saya mau bilang, masih ada satu yang perlu dilakukan. Apa itu? Berbuat baik seperti ini,
itu sangat memberkati masyarakat. Tapi untuk masuk sorga, ada satu hal lain. Bapak harus bertobat dari dosa, percaya kepada Yesus. Sehingga engkau memiliki rumah di sorga. Engkau tidak hanya membangun tempat-tempat bagus, punya ini dan itu. Tapi ada rumah di sorga yang Tuhan akan sediakan bagimu. Tanpa itu semua ini akan sia-sia. Sepanjang hidupmu ini akan kelihatannya luar biasa. Tapi setelah engkau mati, kita harus menghadap kekekalan. Sebagai hamba Tuhan saya berkata, bukalah hatimu supaya Bapak diberkati jasmani dan rohani di dunia dan di akhirat. Dan saya akhiri saudara setelah pembicaraan yang cukup lama itu, maukah Bapak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bolehkah saya mendoakan Bapak? Dia bilang, saya mau berdoa. Dan saya tuntun dia untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya percaya ada rumah di sorga yang disediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara, saya mau bilang, walaupun kau orang kaya, konglomerat sekalipun kau melakukan banyak hal, bagus. Tapi seperti Tuhan ngomong sama Cornelius, hebat kamu suka sedekah, tapi panggil hambaku Petrus. Dan apa saja yang dia sampaikan, kamu lakukan. Maka dia mendapatkan keselamatan itu. Saudara, keselamatan itu adalah anugerah. Tapi kebaikan hati adalah bukti bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, karena itu saya percaya bahwa ciri orang yang lahir baru adalah generous, murah hati. Sakius adalah orang yang pelitnya luar biasa. Dia memeras orang. Dia memperkaya diri sendiri. Tapi ketika Yesus masuk ke rumahnya, dia berkata, Tuhan, orang yang pernah kuperas aku kembalikan 4 kali lipat. Dan setengah harta aku berikan kepada orang miskin. Yesus langsung ngomong, keselamatan sudah ada pada rumah ini. Perhatikan, bukan gara-gara Sakius nyumbang maka Tuhan memberi keselamatan. Tetapi Tuhan tahu ciri orang yang diselamatkan hatinya berubah. Gak pelit, hatinya generous, murah hati. Dan karena hatinya berubah, Tuhan bilang ini cirinya bahwa orang ini sudah diselamatkan. Jadi kalau ada orang ngaku dirinya Kristen tapi pelitnya luar biasa, perlu diragukan kelahiran barunya, saudara. Kita harus menjadi orang yang murah hati, mengampuni, murah senyum, suka menolong orang lain. Bahkan juga menolong secara materi kepada orang-orang yang membutuhkan, mendukung pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Saudara tahu orang kikir pelit itu di mana tempatnya? 1 Korintus 6 ayat 10 berkata, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi tempatnya orang kikir di mana? Di neraka, saudara. Kenapa? Bapa Sorgawi itu murah hati. Kalau anaknya pelit itu bukan anaknya, anak tetangga. Kan anak mesti seperti bapak. Bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Kalau bapaknya itu murah hati, lah anaknya pelit. Bukan anaknya, saudara. Biarlah kita murah hati sama seperti Bapa Sorgawi murah hati. Saya yakin kita bisa menjadi saksi melalui kemurahan hati. Yang pertama, kita bisa bersaksi dengan cara mendoakan orang lain. Seperti yang Petrus lakukan kepada Dorcas. Tapi yang kedua, kita bisa menjadi saksi. Sampai waktu dia mati, semua nangis. Minta mujizat terjadi. Kenapa? Karena Dorcas menjadi saksi dengan kemurahan hati. Pagi hari ini saya mengundang, maukah saudara menjadi orang yang hidupnya menjadi berkat. Berdoa bagi orang yang sedang punya masalah. Dan yang kedua, bermurah hati bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau dua hal ini saudara lakukan, Dorcas telah menjadi berkat. Kita pun akan dipakai Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama.